Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianul Ahmad. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan eh, hasil dari belajar praktek Power BI sesuai dengan LMS tugas sesi 11. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan mempresentasikan Power BI dengan data source MySQL, database MySQL. Database MySQL tersebut yang berada di lokal komputer. Nama database-nya adalah Classic Model. Kemudian database ini saya dapat dari sampel data di MySQL sendiri. Gitu. Di sini ada linknya, nanti saya lampirkan juga linknya mysql.tutorial.org, di mana jika kita lihat uh, terdapat beberapa table di mana sini ada product lines, product, order detail, employee, office, customer orders, dan juga payment. Pada kali ini saya coba akan menganalisa tentang jumlah total order ya, total atau omset dari penjualan pada database ini. Sebelum melakukan analisa, biasanya saya juga mencoba untuk mencari tahu database ini produk yang dijual itu apa aja gitu ya. Contohnya pada database ini ada table, terlihat di sini ada table produk ya. Jika dilihat di sini ada product code, product name, product line, product scale, vendor, description, quantity, sama by price-nya. Ini mungkin by price-nya adalah modal kali ya. Modalnya, nanti ada harga jualnya di sini ada di orders atau order detail. Ya, ini dia penjualan tiap quantity, tiap tiap satuannya. Kemudian di sini ada quantity yang terjual gitu ya. Ini order number, dia akan relasi ke table order. Di sini 10.100, 1101 gitu ya ID-nya. Di mana dalam satu order run ini gitu ya, beberapa tidak melakukan satu order, tapi mungkin bahasanya ya ada keranjang belanja. Dalam satu keranjang belanja itu ada beberapa item. Contohnya kalau misalkan di sini 10.100 itu ada 1, 2, 3, 4 item, di mana dia ada order line number-nya. Yang pertama itu adalah ini gitu ya. Kedua ini, tiga ini, dan keempat ini, dan ini produk code-nya gitu. Nah, untuk mengetahui produk tadi apa aja yang dijual, gitu ya, sebagai contoh ini kita ada, kalau kita lihat namanya di sini ada 1969 Harley Davidson Ultimate Copper itu. Sebenarnya saya juga kurang paham terkait produk ini, cuman kita bisa langsung, biasanya dia bisa kita cek di Google itu apa gitu ya. Nah, contohnya seperti ini berarti ya. Yang dijual adalah produk-produk kayak apa ya? Replika. Kalau tadi di sini adalah replika diecast gitu ya, dengan scale-nya itu 1:10. Nah, kalau dilihat itu kayak classic cars juga ada, tapi di sini ada skala metal. Tapi ini yang kalau dilihat ya unik-unik, atau unik apa, barang-barang klasik. Namanya juga mungkin itulah sebabnya kenapa nama database adalah classic model. Ya, dari sini kita sudah memiliki bayangan apa yang akan kita coba analisa. Jadi ya, ternyata toko tersebut, database tersebut menyimpan eh, data-data yang dijual adalah barang-barang klasik ya. Kalau dilihat di sini ada tahun 69, 52, ada juga yang 2003 gitu ya. Tapi rata-rata ini banyak sekali yang tahun 60-an, 70-an, barang-barang klasik sampai dengan 58 pun ada. Di mana isinya itu antara lain produk-produk otomotif klasik gitu ya, dan genre mobil, motor, kali mungkin ada juga yang itu helikopter gitu ya.
mobil lagi. Gitu. Oke, lanjut aja. Kita akan coba menganalisa melalui Power BI. Langsung aja dibuka Power BI kita. Ya, ini saya coba menganalisa menggunakan Power BI Desktop, di mana bisa didapatkan secara free gitu ya dari Microsoft Store-nya. Oke, kita get data, masukkan database, kemudian database-nya adalah MySQL database, connect, oke, masukin sini localhost, tadi plastik model. Oke, sekarang apa aja yang akan dimasukkan, tabel apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Power BI ini? Mohon maaf ya, ternyata mikrofonnya mungkin tadi kurang jelas ya. Oke, lanjut. Mungkin coba saya akan ulang gitu ya. Saya akan mempresentasikan eh, menggunakan Power BI dari data source-nya MySQL gitu ya. Kalau dilihat tadi ada eh, database-nya adalah namanya Classic Model, di mana produk-produknya menjual gitu ya. eh, Model-model diecast gitu ya dengan perbandingan 1:10, diantaranya ada motorcycle, ada motor, ada klasik mobil, mobil klasik gitu ya. Terus ada truk juga gitu ya. Tapi rata-rata adalah otomotif yang klasik seperti itu. Dan database ini saya dapat dari mysqltutorial.org, nanti linknya juga akan saya lampirkan. Untuk selanjutnya kita akan coba melakukan import data dari MySQL database. Tabel yang akan kita load diantaranya itu tadi ada order retail, orders, dan produk. Oke, kita load. Ya, masih kita tunggu load data ke dalam Power BI. Oke, untuk verifikasi atau validasi data yang kita coba load, kita juga mencoba untuk melakukan pengecekan di dalam uh, database-nya langsung. Contohnya adalah table order ini gitu ya. Kalau kita klik table order, lagi proses, di sini ada 326 row gitu ya. Totalnya ada 326 data. Jadi kita akan coba uh, validasi yang ada di Power BI, data yang sudah masuk itu ada berapa. Contoh, kita coba masukin card, kemudian order, masukin order number. Ya, di sini table order gitu ya, sama hasilnya 326 data juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mengetahui total omset atau pendapatan yang didapat dari uh, database ini, table orders, kita bisa melakukan sebenarnya gini, apa namanya, table ini sudah dinormalisasi ya. Kalau dilihat order hanya order saja, gitu ya, tidak ada
jumlah biayanya, price-nya, harganya, atau quantity order-nya berapa gitu ya. Namun dipisah dia di table order detail, di mana baru kelihatan di sini ada order number-nya gitu ya, quantity-nya gitu. Seperti itu. Oleh sebab itu seharusnya table ini harusnya kita bikin relasinya. Namun pada Power BI ini sudah otomatis melakukan relationship antar table gitu ya, sesuai dengan penamaan atau pembuatan pada di sisi database MySQL-nya seperti itu. Sebagai contoh di sini produk sudah terrelasi dengan classic model, order details dan table orders, di mana jika dilihat gini ya, ini relasinya dengan product code dan ini relasinya dengan order number. Seperti itu. Setelah ini baru kita sudah bisa melakukan pengambilan data untuk melakukan analisa jumlah order pada database tersebut, gitu ya, pada table-table tersebut yang akan kita coba analisa. Selanjutnya kita akan coba mengambil ini ya, ingin tahu jumlah apa namanya, jumlah konsep ya, kali-kali ya, jumlah order. Oke, untuk melihat jumlah ordernya berarti kita menggunakan order detail. Oke, di sini ada order price each dengan quantity order. Oke, berarti kita akan membuat kolom baru pada table ini di mana isinya adalah total order. Total order sama dengan price each dikalikan quantity. Oke, sini kita sudah punya. Kita masukin saja. Di sini adalah totalnya sum of total orders ya. Nah, itu sekitar 9,6 juta ya. Bener nggak ini? Sih. Nanti kita akan coba analisa lagi ya. Sum, kan? Oh ini barisnya, oh ini sumnya. Oh, oke. Sebentar, ini kalau salah masih bisa di setting di sini ya. Total ordernya itu kita lihat dari sini. Formattingnya itu masih desimal gitu ya. General ini adalah coba kita ganti currency. Oke, di proses. Nah, di sini adalah 9,6 juta rupiah. Tapi sebenarnya kita pakai format uh, rupiah gitu ya, rupiah karena di settingan Microsoft-nya kita pakai Indonesia. Di sini jadi otomatis ke rupiah. Tapi kalau dilihat tadi ya ada sebagai contoh di MySQL database-nya
contoh order detail. Ya, ini kalau dilihat kan nggak mungkin 136 rupiah ya harga apa namanya dari case tadi gitu ya. Berarti ini bisa dia ambil kesimpulan bahwa harga tersebut menggunakan dolar. Dan oleh sebab itu, maka kita bisa melakukan pengeditan tadi kolom tadi bahwa uh, dikalikan dengan $1 pada saat ini. Contoh IDR, dolar to IDR saat ini berapa sih gitu ya. Ingin tahu aja, oh 15.500. Maka kita bisa melakukan perubahan rule-nya. Jadi gimana ya, edit. Bisa nggak ya edit? Hmm, Tadi bisa ngedit ya. Kenapa saya lupa ini? Sebentar, coba kita lihat dulu. Oh, di sini di atas, sorry. Nggak kelihatan. Oke, dikalikan 15.500. Oke, sudah. Maka hasilnya, ya, ini dia 148 miliar. Nyata total penjualannya, gitu ya. Total penjualannya itu mencapai 148 miliar. Wow, kita geser ke atas. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat gitu ya uh, data penjualan dari bulan ke bulan. Sebab itu kita akan coba menggunakan bar chart di sini. Kemudian data yang akan coba dianalisa dari order date gitu ya. Order date by sebentar. Order date hierarchy-nya bulanan. Kita perbesar dulu. Kemudian dari data penjualan total order. Oke. Ya, di sini terlihat bahwa data penjualan pada database tersebut gitu ya di bulan Januari itu sekitar 11 miliar di sini, 11 miliar 110.632.500, kemudian di Februari 11 miliar juga, dan rata-rata sampai di bulan Mei itu ada peningkatan menjadi 13 miliar, di Juni juga menurun, di Juli mulai naik lagi, Oktober mulai naik lebih besar dari bulan Mei, itu mencapai 15, dan di bulan November di sini menjadi kenaikan menjadi 30 miliar. Kemudian turun lagi Desember jadi 10 miliar. Kalau bisa dilihat bahwa uh, hampir setiap bulan di bulan Mei itu sampai di bulan April itu konstan ya, konsisten di pendapatannya per bulan itu 11 miliar. Kemudian ada kenaikan sedikit di bulan Mei, kemudian Juni itu mulai turun tapi konstan dan mulai ada kenaikan di Oktober, November, Desember. Untuk menganalisa ini kita tentunya harus mengetahui bahwa dengan kondisi yang ada di pasar, jika di pasar atau di market, jika data ini data luar gitu ya, contoh misalkan di Amerika, kita harus mengetahui ya, di bulan Mei ini ada apa gitu sehingga permintaan itu begitu besar.
termasuk ada di bulan November gitu ya, di Oktober mulai naik atau November dan Desember. Setahu saya gitu ya, itu ada Black Friday gitu ya di akhir tahun, ada Black Friday di antara Oktober, November, Desember, atau ada Natal dan Tahun Baru itu di Desember, dan kemungkinan order itu dilakukan di bulan November dan kemudian mereka mengirimkannya sebagai hadiah. Coba kita akan coba lihat ya data-data di bulan November, Desember gitu. Oh ya, tanggal penting Amerika, Oktober, November, dan Desember. Oke, kita lihat. Oke, kalau 5 Desember itu general ya, umum gitu ya. Nah, di 11 November itu ada Hari Veteran, seperti itu ya. Kalau di Oktober nggak ada juga. Di bulan Mei nih. Oke. Ya, mungkin sebagai salah satu proses menganalisa, kita coba mencari tahu bagaimana data ini berproses, misalkan ada di Amerika gitu atau di mana. Contohnya saya mencari tahu untuk di bulan Oktober, perkiraan adalah hipotesisnya adalah kemungkinan ada peningkatan penjualan di sini karena ada tadi di sini ada 25 Desember gitu ya. Atau coba kita lihat Black Friday tanggal berapa? Friday. Oke, nah ini Black Friday benar ya di bulan November. 29 November di mana Black Friday atau Thanksgiving itu banyak sekali promosi atau campaign-campaign untuk penjualan sehingga ada kemungkinan gitu ya di bulan November tersebut penjualan meningkat. Seperti itu. Oke, ini dari sini kita bisa melihat ya peningkatan di bulan November. Dan Desember tentunya menjadi kembali lagi 10 miliar. Oke, kemudian kita juga bisa melihat analisa di sini dari menggunakan uh, bar chart gitu ya. Kalau misalkan kita mau pakai line, bar chart dengan line, kalau nggak salah ini ada di sini total order tambahin ya. Total ordernya dimasukin ke oke. Ya, ini mungkin bisa memperjelas aja ya. Kalau dilihat di sini ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan gitu ya, 11 miliar, 11 miliar, hampir lurus gitu ya. Kemudian mulai naik, kemudian menurun lagi gitu ya. Dan mulai di Juni, Juli juga sudah mulai naik. Pada saat turun dia sudah naik, naik tapi dikit. Turun lagi di September dan akan terjadi penaikan di bulan Oktober, November, Desember kembali lagi ke 10 miliar. Seperti itu. Oke. Eh, dari hasil presentasi atau hasil analisa di Power BI ini, kita bisa melakukan ekspor data gitu ya, kemudian kita bisa presentasikan di dalam PowerPoint. Sebagai contohnya, ini sudah saya lakukan di presentasi gitu ya. Ya, ya. Kalau dilihat sini agak loading ya, tapi datanya masih tampil tuh. Ini gambar-gambarnya. Nah, kalau dilihat sih kayaknya terkait dengan license ya. Oke, kita coba load ulang gitu ya.
Di sini new slide, report Power BI. Sebelumnya ini kita save dulu. Tugas praktek Power BI. Save. Setelah kita save, maka kita publish. Ya, kita masukkan ke dalam My Workspace. Tugas praktek Power BI sedang dipublish ke dalam My Workspace. Oke, kemudian kita coba melakukan insert data. Oke, ini yang barusan kita buat. Oke, sesuai ya dengan yang sudah kita buat reportnya di Power BI, berhasil kita load. Tapi masih kena isu terkait license yang mungkin masih menggunakan free, karena untuk mempublish dan bisa melakukan share report di Power BI, maka kita harus membeli license yang pro, seperti itu, Power BI Pro. Ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi ini, praktek Power BI untuk mata kuliah analisa data dan visualisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.